destinasi dimaksud adalah bukan tempat saja, tetapi hampir semua termasuk makan, minum, kuliner, budaya, terus sejarah gitu. Jadi semua kami populerkan. Nah, hingga saat ini sebenarnya kalau dari data yang ada, itu kami telah mempopulerkan itu sebanyak 623 destinasi dari tahun 2016 hingga tahun ini, gitu ya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena memang setiap tahun kita memiliki beberapa kategori yang di dalamnya ini ada beberapa nominasi atau kategori makanan contoh. Jadi ada nominasinya 10 nominasi. Hampir setiap tahun begitu. Makanan tradisional terpopuler, minuman tradisional terpopuler, dataran tinggi terpopuler, dan lain-lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari sebelumnya, sebelum adanya penyelenggaraan API, memang setiap tahun hampir sedikit daerah yang memang keangkat gitu ya, karena keangkatnya adalah oleh teman-teman influencer gitu yang pergi ke daerah tertentu, dia datang melihat daerah ini bagus, baru terus disosialisasikan lah foto-fotonya lewat media-media gitu ya. Nah, saat adanya media sosial, influencer, fotografer dan segala macam ini lebih mudah untuk memperkenalkan. Nah, tahun 2012 dan 2013 sampai 2014 itu memang saya coba memperkenalkan beberapa daerah-daerah yang nggak tersentuh oleh media. Bahkan banyak orang yang tidak tahu, bahkan bupatinya atau kepala dinasnya pun tidak tahu gitu ya. Jadi pernah saya ini kan, ternyata hal itu itulah pemicu kenapa munculnya Anugerah Pesona Indonesia. Jadi untuk itu sosial media saya pastikan benar-benar bermanfaat bagi pengembangan pariwisata daerah ya, terutama memang yang dapat memanfaatkan how to use sosial media seperti yang disampaikan Mbak Novi tadi ya, Mbak siapa? Genbi. Mbak J. Iya, Mbak J, ya Mbak J udah nyampaikan secara detail. Nah, jadi tinggal sekarang bagaimana kita bareng-bareng mensosialisasikan penggunaan sosial media yang baik dan benar gitu ya. Saya rasa itu Pak, kalau API sendiri masih berjalan, votingnya sampai dengan Desember nanti. Artinya memang API ini sangat memanfaatkan dunia sosial, dunia digital untuk membantu daerah-daerah untuk mengangkat ya. Iya. Oke, terima kasih Pak. Mungkin teman-teman yang akan nanya silahkan ditulis di chat, nanti saya akan bacakan. Terima kasih Pak. Terkait dengan ini ada pertanyaan mengenai selamat sore Bapak Ibu narasumber. Salam kenal dari Asmungi Almanan dari Hotel Riz Palace Tegal. Mohon masukannya untuk desain promo tentang hotel seperti kamar, spirit apa yang lebih menarik dan kena untuk market di era sekarang. Di dalam Instagram dan contoh tips atau trik promo yang menarik dalam masa pandemic spirit ini, di mana harga kamar hotel sangat bersaing dalam mencari volume. Terima kasih. Mungkin yang tepat, siapa yang mau bicara dulu? Mbak J, Mbak Novi, atau Pak Agustina? Silakan yang mau bicara. Ya, baik. Izin Pak Asmuni, selamat sore Pak, salam kenal. Jadi untuk promo hotel, ini memang hotel itu kan ada beberapa kategori. Yang pertama adalah misalkan staycation, apa yang menjadi point of view dari staycation itu bisa ditampilkan, misalkan keceriaan keluarga, begitu. Atau bahkan MICE, kalau MICE bagaimana begitu. Tapi kalau kita membahas tentang bahasa promosi, mungkin harganya bersaing Pak, misalkan saja hotel A, B, C, D, ini sama-sama di 300.000 begitu. Nah, di 300.000 dan semuanya pasti ada tulisan penawaran menarik gitu.
tidak ada salahnya juga menggunakan angka diskon sebetulnya. Ya, misalkan Bapak punya rate normalnya adalah 900 gitu kan, atau misalkan rate normalnya adalah 1 juta, maka ketika dijual 300.000, maka di situ tulis saja bahwa ada diskon 70%. Karena angka 70% itu secara psikologis dia akan mempengaruhi daripada orang tidak membaca ada kata diskon 70%. Sebetulnya seperti itu. Dan harapannya memang di situ memang ada semacam nanti di caption memang terbatas atau apa, sehingga memang tidak juga menurunkan dari brand equity dari hotel kita. Nah, lalu juga pilih image yang betul-betul memberikan gambaran akan program yang sedang dilakukan. Kalau staycation ya misalkan apa yang menjadi point of view dari staycation itu. Dan lebihnya misalkan bisa juga menawarkan bonus sepertinya. Misalkan menginap free massage atau menginap free apa ya, kata-kata free itu sebetulnya secara psikologis dia sudah sudah mengarahkan audiens untuk mencari lebih detail terkait dengan informasi tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak J. Mungkin ada yang mau nambah, Bu Novi, mangga? Iya, biasanya catch dari tema staycation yang lagi tren sekarang itu, atau holiday ya. Itu especially biasanya untuk keluarga memang, tapi lebih menyertakan ke lingkungan sekitar. Jadi kita juga ada tempat oleh-oleh atau tempat rekreasi di dekat situ. Kita bisa infokan di hotel, di area sekitar hotel, misalkan Hotel Riz Palace Tegal itu dekat dengan ikon Tegal misalkan, yang tempat mereka biasa main ya, atau tempat yang jadi tren sekarang, seperti itu. Mungkin ada sedikit tambahan informasi di apa ya namanya, caption ya, di caption selain foto yang catchy menurut Mbak J. Jadi di situ kita cantumkan apa-apa yang menjadi, mungkin juga bisa kita lakukan sesuatu yang baru, yang inovatif. Misalkan dengan promo ini kita bisa ambil paket di samping-samping. Misalkan di sebelah itu mungkin kita nggak punya area bermain atau kolam, bisa kita lakukan kerjasama dengan tempat bermain atau area misalkan seperti kolam renang, kita jadi masukkan dalam satu paket fasilitas untuk hotel kita. Jadi itu nanti menjadi daya tarik juga. Ini loh udah dapat tempat bermain di sini ya. Mereka Bapak semuanya bisa melakukan kerjasama seperti itu. Bebas aja dengan tempat hiburan manapun yang strategis untuk keluarga, misalkan juga rumah makan atau ya hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas keluarga.